Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah hari ini saya Tuti Juhaiti SST MSI, Kepala BPS Kota Bima akan menyampaikan berita resmi statistik terkait dengan perkembangan indeks harga konsumen yang terjadi di Kota Bima. Yang pertama tentunya kita melihat inflasi dari bulan ke bulan yang terjadi di Kota Bima, dan ini secara umum tekanan yang terjadi pada inflasi di bulan Mei ini didominasi oleh kelangkaan stok barang di pasar serta adanya kenaikan harga bahan baku di tingkat global. Nah, untuk Kota Bima terjadi inflasi dari bulan ke bulan sebesar 0,26%, sedikit melambat dibanding dengan bulan kemarin yaitu sebesar 0,28%. Sedangkan inflasi tahun ke tahun sebesar 4,94%. Nah, ini kalau tahun ke tahun ternyata di bulan Mei ini terjadi inflasi yang cukup agak lebih tinggi dari tahun kemarin, ya. Yang kemarin hanya sebesar 4,23%. Sedangkan untuk inflasi tahun kalender, Kota Bima mengalami besaran sebesar 2,36%. Nah, untuk selanjutnya di sini bisa dilihat fenomena yang paling signifikan itu terjadi tadi ya karena adanya kelangkaan barang di pasar dan juga adanya perang dunia yang itu masih mempengaruhi kondisi harga di pasar. Kita lihat di perkembangan inflasi dalam grafik jika dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya lumayan untuk Kota Bima ini mengalami dalam mantuman itu mengalami sedikit perlambatan ya. Adapun beberapa inflasi atau andil inflasi yang terjadi di kelompok pengeluaran, yaitu yang pertama dari kelompok makanan, minuman dan tembakau mengalami inflasi sebesar 0,26% dengan makanan dan minuman tembakau itu besarannya 0,49% dengan andil inflasi sebesar 0,18%. Maaf ya, tadi inflasi umum sebesar 0,26% dan andilnya 0,26%. Sedangkan dari kelompok pakaian dan alas kaki ini mengalami inflasi sebesar 0,07% dan andilnya itu 0. Untuk kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 0,6% dan andil inflasi sebesar 0,06%. Adapun kelompok yang keempat yaitu perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga terjadi inflasi sebesar 0,21% dan andil inflasi sebesar 0,01%. Dari kelompok kesehatan ini terjadi deflasi sebesar 0,03. Ini adanya penurunan harga di obat-obatan dan juga alat kesehatan lainnya, di mana ini bukan terjadi di suatu pabrik ya, tapi terjadi di outlet-outlet karena bisa jadi itu menghabiskan stok ataupun memang kondisi harga di outlet tersebut sudah terlalu lebih tinggi dibandingkan dengan outlet yang lain sehingga di bulan Mei kemarin itu menurunkan harga sehingga terjadilah deflasi.
Yang kelompok keenam yaitu transportasi mengalami juga deflasi sebesar 0,29 dan andil inflasi sebesar 0,04. Ini transportasi sudah adanya kebijakan ya dari pemerintah terkait dengan stimulus pemerintah di awal Mei, yaitu berupa pemangkasan tarif batas atas, terus penyesuaian PPN dan juga diskon jasa penumpang ya. Meskipun pada pertengahan Mei itu pihak penerbangan atau maskapai sempat untuk menaikkan tarif pesawat, tetapi tentunya kenaikan ini tidak sebesar dengan waktu kemarin harganya turun gitu. Jadi tetap masih terjadi deflasi. Yang kelompok ketujuh yaitu informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ini mengalami inflasi sebesar 1,41% dengan andil inflasi 0,08. Di kelompok ini masih terpengaruh oleh bahan baku yang dihasilkan dari luar, yakni dari alat komunikasi yang mencapai atau harganya itu mengalami kenaikan karena bahan bakunya RAM atau chip itu mengalami kenaikan. Yang kelompok berikutnya yaitu rekreasi, olahraga, dan budaya mengalami deflasi ya sebesar 0,07, dan juga sektor pendidikan atau kelompok pendidikan ini di bulan Mei ini tidak mengalami perubahan, sedangkan untuk kelompok penyediaan makanan dan minuman atau restoran ini terjadi inflasi sebesar 0,22% dan andil inflasi 0,02%. Adapun kelompok yang 11 yaitu perawatan pribadi dan jasa lainnya ini juga mengalami deflasi sebesar 0,66% dengan andil inflasi 0,05%. Nah, ini harga emas yang kondisinya sekarang menurun ya, meskipun harga atau kurs rupiah ini atau dolar ini sudah naik, tetapi tentunya orang sudah mulai beralih tidak lagi membeli emas tetapi beralih ke investasi lain sehingga harga emas saat ini mengalami penurunan. Terus selanjutnya Bapak Ibu semua, kita lihat 5 komoditas dengan andil inflasi dan deflasi secara mantuman yang terbesar di Kota Bima. Yang pertama yaitu andil inflasi dari minyak goreng ya. Komoditas minyak goreng ini mengalami atau mempunyai andil inflasi sebesar 0,077%. Hal ini dikarenakan stok di pasar menjelang waktu April itu kan Idul Fitri ya, bulan sebelumnya ada di bulan Maret ini, di bulan Mei ini ada Idul Adha, sehingga ya barang yang di lapangan yang di pasar itu terbatas, sementara konsumen itu banyak keperluan dalam rangka Idul Adha. Nah, kelangkaan ini menimbulkan harga minyak goreng naik ya, lumayan memberikan andil yang tinggi terhadap inflasi di Kota Bima. Yang kedua yaitu komoditas telepon seluler, sudah tadi disampaikan, mempunyai andil sebesar 0,069%, yakni karena adanya nilai RAM atau chip yang cukup tinggi akibat dari pengaruh Perang Dunia. Yang ketiga, nah ini juga pelumas atau oli mesin sebesar andilnya itu 0,064% terhadap inflasi di Kota Bima. Ini juga merupakan pengaruh dari perang juga karena tingginya atau mahalnya harga
minyak mentah sehingga mengefek ke pelumas atau oli mesin. Di bulan Mei ini terjadi kenaikan dan mempunyai andil sebesar 0,064% dalam inflasi di Kota Bima. Yang selanjutnya juga selain tadi langkanya atau mahalnya minyak mentah, selain ke pelumas dan oli juga mempengaruhi bahan bakar rumah tangga ya sebesar 0,052%. Sebenarnya di bulan kemarin itu bahan bakar rumah tangga terutama gas yang non subsidi itu sudah mengalami kenaikan ya begitu besar, tetapi di bulan Mei ini masih terdapat beberapa toko yang menaikkan harganya karena kemarin itu harga yang mereka sudah naikkan juga ternyata masih merasa lebih rendah dibandingkan dengan toko-toko lain, sehingga di bulan Mei kemarin toko-toko itu ada yang menaikkan kembali ya harga gas yang non subsidi itu. Untuk komoditas yang kelima yaitu ketimun. Ya, ini luar biasa ketimun nih. Karena di Kota Bima ini konsumsi ketimun ini lumayan cukup tinggi. Ya, sehingga ketika terjadi kekurangan stok di pasar, maka harga ketimun ini tinggi dan juga memberikan andil inflasi sebesar 0,04%. Nah, ketimun ini meskipun tersedia di pasar, tetapi dari sisi kualitasnya juga tidak begitu bagus ya. Jadi kondisinya yang mungkin yang pilihan-pilihan yang bagus-bagusnya sudah diborong oleh beberapa pembeli, sehingga stok yang ada di pasar ketimun itu terbatas dan harganya tinggi sehingga menimbulkan andil inflasi sebesar 0,04%. Tetapi kita lihat juga ternyata ada beberapa komoditas yang memberikan andil deflasi di dalam penghitungan inflasi Mantuman di Kota Bima ini. Yang pertama yaitu angkutan udara ya. Tadi sudah disampaikan angkutan udara ini memberikan andil deflasi sebesar 0,107. Nah, ini dikarenakan adanya program dari stimulus ya dari pemerintah, yaitu yang berupa pemangkasan tarif batas atas, penyesuaian PPN dan juga diskon jasa penumpang gitu ya. Meskipun aftur itu masih harganya masih tinggi gitu. Di pertengahan bulan Mei kemarin perusahaan penerbangan itu sempat juga menaikkan kembali itu harga tiket pesawat, tetapi kenaikannya itu tidak lebih besar dibandingkan dengan penurunannya, sehingga angkutan udara memberikan andil deflasi sebesar 0,107%. Yang kedua yaitu emas perhiasan. Ya, emas perhiasan ini juga menjadi memberikan andil inflasi kepada inflasi di Kota Bima sebesar 0,0622%. Yang ketiga ikan bandeng ya atau ikan bolu ini juga memberikan andil deflasi sebesar 0,034%. Cabai rawit dan juga daging ayam ras ini mengalami atau memberikan andil deflasi terhadap perkembangan harga di Kota Bima ya. Ini dikarenakan ikan bandeng, cabai rawit dan daging ayam ras ini stoknya cukup tinggi, dikarenakan untuk ayam ras di bulan kemarin itu masyarakat banyak mengkonsumsi daging kurban ya, sehingga daging ayam ras itu tidak banyak yang mengkonsumsi, sehingga pasokan atau stok di pasar itu banyak dan harga juga mengalami penurunan. Selanjutnya Bapak Ibu semua, kita lihat historis dari inflasi Mantuman di Kota Bima.
di bulan Mei ini kelihatan ya bahwa yang menjadi pemberi andil dalam kenaikan atau inflasi ini, yang pertama tadi minyak goreng, itu karena adanya kelangkaan ya di pasar ketika kemarin ada momen Idul Adha dan permintaan cukup tinggi, tetapi stok di pasar menipis sehingga memberikan andil inflasi yang lumayan besar ya terhadap inflasi di Kota Bima sebesar 0,077%. Terus juga telepon seluler ya, telepon seluler ini tadi karena adanya harga yang dihasilkan dari impor yaitu chip atau RAM sehingga terjadi andil sebesar 0,069%. Selanjutnya yaitu komoditas pelumas ya sama oli ya. Terus juga bahan bakar rumah tangga itu akibat dari tingginya harga minyak mentah yang terjadi di perang Timur Tengah ya, akibat dari perang Timur Tengah sehingga berpengaruh terhadap pelumas dan harga gas yang non subsidi. Dan selanjutnya yaitu komoditas ketimun, di mana tadi disampaikan bahwa ketimun cukup langka di pasar. Berbeda dengan di bulan April kemarin ya, ternyata beberapa komoditas yang berpengaruh dalam inflasi itu kebanyakan adalah barang-barang yang di luar kendali pemerintah, sehingga yang maksudnya di luar kendalinya pemerintah daerah ya Kota Bima, sehingga ya terjadi juga inflasi di bulan April 2026 sebesar 0,28%. Tetapi untuk yang di bulan Mei sekarang itu selain barang-barang yang dikendalikan oleh pemerintah juga pemerintah Kota Bima, tetapi ada minyak goreng dan ketimun itu yang menjadi bahan konsumsi masyarakat Kota Bima, sehingga terasa sekali inflasi yang terjadi di bulan Mei ini. Bapak Ibu semua, selanjutnya kita lihat inflasi YoY ya atau inflasi tahun ke tahun di bulan Mei ini ya dibanding dengan Mei 2025 mengalami inflasi sebesar 4,94%. Nah, bisa dilihat ya di grafik perkembangan inflasi dari tahun ke tahunnya bahwa di bulan Mei ini kenaikan 4,94 lebih tinggi dibandingkan inflasi di tahun atau di bulan kemarin ya sebesar 4,23% ya. Nah, ini ada beberapa kelompok yang mempengaruhi terjadinya inflasi di bulan Mei ini. Yang pertama yaitu makanan, minuman, dan tembakau mengalami inflasi sebesar 7,01% dan memberikan andil inflasi sebesar 2,45%. Terus pakaian dan alas kaki juga mengalami inflasi sebesar 1,19% dan andil inflasi sebesar 0,08%. Untuk kelompok yang ketiga yaitu perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga mengalami inflasi sebesar 1,47% dan andilnya sebesar 0,14%. Sedangkan kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga ini mengalami inflasi sebesar 1,08% dan andil inflasi sebesar 0,05%. Di kelompok kelima yaitu kesehatan terjadi inflasi sebesar 2,19% dan andilnya sebesar 0,06%. Untuk kelompok transportasi terjadi inflasi 2,4% dan andil 0,31%. Untuk kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan ini mengalami inflasi 2,97% dan andilnya 0,18%. Sedangkan untuk kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya ini mengalami inflasi sebesar 3,09%
dan andilnya sebesar 0,05%. Dari kelompok pendidikan mengalami inflasi sebesar 6,97% dan andilnya sebesar 0,32%. Untuk kelompok 10, penyediaan makanan dan minuman atau restoran mengalami inflasi sebesar 4,57% dan andil inflasi sebesar 0,41%. Untuk perawatan pribadi dan jasa lainnya ya sebesar 12,28% dan andilnya sebesar 0,89%. Kita lihat ya Bapak Ibu semua, ada 5 komoditas yang menjadi andil inflasi dan juga andil deflasi ya dari tahun ke tahun di Kota Bima ini. Yang pertama untuk andil inflasinya itu emas perhiasan ya. Tahun sekarang di bulan Mei sekarang dibandingkan dengan bulan Mei tahun 2025, emas mengalami kenaikan yang begitu pesat ya, sehingga memberikan andil inflasi sebesar 0,753%. Sedangkan yang kedua yaitu akademi atau perguruan tinggi, sama ya kondisinya di waktu sekarang di bulan Mei ini memberikan andil sebesar 0,221% dibandingkan dengan kondisi Mei 2025. Yang ketiga yaitu komoditas sigaret kretek mesin atau SKM. Ini juga sama memberikan andil inflasi sebesar 0,178%. Sedangkan ayam hidup ini mengalami inflasi atau memberikan andil inflasi sebesar 0,171%. Untuk yang komoditas yang kelima yaitu angkutan udara memberikan andil inflasi sebesar 0,161%. Sedangkan kita lihat andil deflasi, ini ada 5 komoditas yang terbesar ya yang memberikan andil deflasi di Kota Bima. Yang pertama itu ikan nila ya, ikan nila ini memberikan andil deflasi sebesar 0,095% ya dibandingkan dengan Mei 2025. Sedangkan angkutan antar kota ini juga andil inflasinya sebesar 0,037%. Untuk bawang putih ini mengalami atau memberikan andil deflasi sebesar 0,035%. Nah, yang keempat nih fashion nih dari kerudung ya, jilbab. Ini juga mengalami andil deflasi sebesar 0,026%. Dan yang kelima yaitu ternyata sabun ya, sabun deterjen bubuk ini memberikan andil deflasi sebesar 0,018%. Bapak Ibu semuanya, kita lihat historis dari inflasi year on year atau YOY di bulan Mei ya 2026 yang sebesar 4,94%. Ini tadi dipengaruhi oleh emas perhiasan, akademi perguruan tinggi, sigaret kretek dan ayam hidup, dan juga angkutan udara ya. Jadi ada 5 ya komoditas yang mempengaruhi inflasi di Kota Bima di bulan Mei. Sedangkan kalau di bulan April masih sama ya, ada emas perhiasan menjadi yang komoditas yang memberikan andil terhadap inflasi sama ya, kemarin juga di bulan April itu emas perhiasan, di bulan Mei emas perhiasan, terus juga angkutan udara ya, dan akademi, terus rokok dan ayam hidup sama ya, sama, hanya perubahan dari persentasenya saja, andil persentasenya saja. Sedangkan untuk komoditasnya sama, bulan April, bulan Mei, 5 komoditas ini mempengaruhi yang menjadikan andil terbesar di dalam inflasi di YOY ini. Selanjutnya kita lihat perkembangan inflasi di NTB ya, terutama Kota Bima dibandingkan dengan 2 kabupaten kota lainnya ya.
yaitu Kabupaten Sumbawa dan juga Kota Mataram. Nah, kita lihat di Nusa Tenggara Barat ini provinsi juga mengalami deflasi ya mantumannya sebesar 0,08%. Kabupaten Sumbawa juga mengalami deflasi sebesar 0,21%. Kota Mataram sama 0,08%. Sementara Kota Bima mengalami inflasi sebesar 0,26%. Sebenarnya dari dua kabupaten kota yang menghitung inflasi, beberapa komoditas itu sama memberikan andil inflasi yang tinggi ya. Tetapi di Kabupaten Sumbawa dan Kota Mataram ini ada ada komoditas yang mengalami deflasi cukup tinggi dan itu bobotnya tinggi sehingga bisa menekan inflasi di Sumbawa dan Mataram sehingga terjadilah deflasi. Sementara di Kota Bima ada satu komoditas yang juga sama mengalami deflasi tetapi tidak begitu tinggi sehingga tetap masih terjadi inflasi ya sebesar 0,26%. Meskipun kondisinya atau inflasinya ini ketika dibandingkan dengan bulan kemarin itu relatif lebih melambat ya dari 0,28 menjadi 0,26. Nah, sedangkan untuk inflasi yang YoY-nya Kota Bima juga ya masih yang tertinggi ya di Provinsi NTB. Untuk provinsi sendiri mengalami inflasi sebesar 3,78, Kabupaten Sumbawa 3,35, Kota Mataram 3,82 dan Kota Bima sebesar 4,94%. Nah, ini Kota Bima itu kenapa selalu terjadi inflasi paling tinggi ini di Provinsi Nusa Tenggara Barat? Dikarenakan Kota Bima itu adalah bukan kota produsen ya, tapi konsumen. Semua barang yang tersedia di pasar itu berasal dari luar Kota Bima. Ada dari Lombok, ada dari Bali, bahkan mungkin dari NTT gitu ya. Jadi semua barang yang masuk ke Kota Bima tentunya akan membutuhkan biaya angkut yang cukup tinggi sehingga harga ketika dibandingkan dengan Kota Mataram maupun Kabupaten Sumbawa, Kota Bima ini mengalami harga yang yang cukup tinggi dibandingkan dengan dua kabupaten kota lainnya. Selanjutnya untuk bahan-bahan dan juga informasi terkait dengan inflasi atau perubahan indeks harga ini bisa diunduh ya melalui tautan yang sudah biasa kita tayangkan yaitu https://bimapota.bps.go.id/id/press release itu bisa diakses kapanpun, bisa diakses setiap saat ketika kita membutuhkan data-data terkait dengan Kota Bima khususnya terkait tentang harga. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.